Gua sangat menikmati untuk film pertamanya dan gua cukup suka dari segi cerita dan ketegangan yang dirasakan. Tapi untuk sequelnya kali ini, baik dari segi cerita maupun actionnya menurut gua buruk. Masih menceritakan tentang bapak tua yang buta, mantan angkatan laut dengan melawan setiap yang mengganggu kehidupannya. Namun di sequelnya kali ini, ia mencoba untuk melindungi seorang anak kecil. Ketika memulai film ini, gua juga sudah merasa jika Don't Breathe 2 ini tidak ada kaitan cerita dengan apa yang terjadi di film pertamanya lalu, dan itu sudah tergambar jelas di trailer yang telah dirilis. Namun tetap saja menggunakan Stephen Lang sebagai pemeran utamanya dan memulai sebuah kisah baru yang mengangkat si karakter utama dengan kebrutalan aksinya. Dan menurut gua, walaupun kalian nggak nonton film pertamanya nggak masalah karena memang nggak ada kaitannya sama sekali. Menurut gua dalam beberapa ceritanya memang memiliki potensi yang menarik untuk ditonton dan diikuti dengan misteri apa yang bakalan terjadi. Namun plotnya terasa teracak-acak, nggak terstruktur rapi seperti dalam film pertamanya. Malah gue lebih mendukung jika Don't Breathe ini dibuat prequelnya saja, jadi lebih mengenal latar belakang dari si karakter utamanya yang buta itu daripada harus mengikuti kisah selanjutnya yang bakal ia alami. Kalau untuk prequel kan banyak banget yang bisa digali dari karakter utamanya, kayak awal mula dia buta itu kenapa, cerita dia ketika di angkatan laut, dan ceritain mengenai keluarganya lah. Gue sebagai penonton film pertamanya nggak butuh yang namanya sequel, soalnya gue tahu bakalan nggak menarik dan apalagi yang harus dibahas kan, mending memperdalam cerita latar belakang karakter menurut gue nih ya. Dan ya terbukti setelah gue menonton sequelnya berasa kayak biasa aja dan nggak ada hal menarik. Oke lah, kalau misalkan kita bicara mengenai action, oke, emang lebih kejam dan gore dibandingkan film pertamanya, tapi menurut gue tetap biasa aja. Kalau di film pertama kan berasa banget tuh gimana rasa tegangnya ngelihat action yang dikasih. Nah di film kedua ini identitas tegangnya itu nggak ada sama sekali. Tapi nggak tahu deh kalau kalian sama nggak dengan yang gue rasain. Tapi kalau kalian mau nyari film dengan full action, ini salah satu film yang bisa kalian tonton. Film ini berdurasi sekitar 90 menit dan babak awal film kita diajak untuk sedikit bertanya-tanya dan dimulai dengan flow yang lambat. Namun ketika sudah memasuki setengah film berjalan, nah baru tuh adegan aksi maupun ketegangan yang diberikan semakin memuncak dan bertambah dengan adanya sedikit twist kecil yang dikasih yang menurut gua terlalu mudah banget buat ditebak. Kalau untuk film pertama kan setelah nonton kita berasa kaget dan kagum, oh ternyata The Blind Man kuat banget dan peka banget bisa tahu di mana musuhnya berada. Sedangkan untuk film keduanya ini nggak ada sesuatu yang menarik yang bisa diambil, atau paling nggak satu hal yang berkesan lah. Dan seperti yang sudah gua bilang sebelumnya, film ini nggak perlu sequel, yang perlu itu prequel biar lebih kenal dengan karakter The Blind Man itu tadi. Dan gue yakin pasti banyak hal yang bisa digali dari karakter The Blind Man itu dibandingkan harus membuat sequelnya. Mungkin film ini memang cocok buat yang mencari film menegangkan dan action dengan tipikal goringan, tetapi bagi gua film dengan action yang kayak gini tuh udah banyak banget, malah banyak juga yang lebih bagus. Dan cerita dari Don't Breathe 2 kali ini emang udah terlalu klise banget menurut gua, tapi untuk action dan ketegangannya oke lah. Baiklah, sekian video gua, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah, tetap jaga jarak, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Sampai jumpa di lain video, terima kasih dan jangan lupa bertobat.